Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Miftah Farid Safwan. Gimana kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke materi. Selamat menyimak. Pada pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami dan menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, khususnya sikap mandiri, dan juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita akan masuk kepada kisah Nabi Muhammad SAW pada sikap mandirinya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah terbiasa hidup mandiri. Ayahnya yang bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia masih di dalam kandungan. Ibunya yaitu Aminah meninggal ketika usianya baru menginjak 6 tahun, sehingga ia menjadi anak yatim piatu. Tapi meskipun beliau yatim piatu, Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Sehingga ketika menginjak usianya 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut kepada pamannya yang bernama Abu Thalib untuk berdagang di negeri Syam. Di sana Nabi berdagang untuk mencari rezeki sendiri. Inilah bukti sikap kemandirian Nabi Muhammad SAW. Selain berdagang, Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan rezeki dari mengembala kambing, sehingga beliau dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Nah anak-anak, kalian sudah menyaksikan kisah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai kepribadian yang mandiri. Maka dari itu sepatutnya kita meneladani sikap mandiri yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu, apa itu mandiri? Mandiri adalah tidak menggantungkan urusannya kepada orang lain, melainkan dia melakukannya atas tanggung jawabnya sendiri. Orang yang mandiri pasti akan melakukan sesuatu dengan kemampuannya sendiri, serta tidak bergantung dengan orang lain. Panutan kita Nabi Muhammad SAW, beliau sejak kecil sudah membantu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang, mengembala, bahkan membantu istrinya memasak. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta. Maksudnya, orang yang memberi sudah menunjukkan salah satu sikap mandiri. Kita sebagai anak muslim harus belajar mandiri. Banyak sekali kegiatan yang melatih kita untuk mandiri, seperti menyiapkan makan sendiri, lalu setelah selesai mencuci piring sendiri, merapihkan tempat tidur sendiri, lalu apalagi anak-anak? Ya, menyiapkan buku sendiri untuk pelajaran besok hari. Lalu ciri-ciri anak yang mandiri ada 5. Yang pertama, mengerjakan sesuatu tidak menunggu diperintah. Yang kedua, pekerjaan diselesaikan dengan tuntas. Yang ketiga, tidak bergantung terhadap orang lain.
Yang keempat, mudah membantu orang lain. Yang kelima, teguh pendirian. Selanjutnya, manfaat mandiri. Yang pertama, melatih tanggung jawab. Yang kedua, menjadi kreatif. Yang ketiga, disenangi orang tua dan guru. Dan yang keempat, disenangi teman-teman. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang hadis sikap mandiri. Nabi bersabda, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu kasbil afdol. Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, pekerjaan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Umar. Jadi, selagi kita mampu untuk melakukan pekerjaan itu sendiri, itu lebih baik dan lebih utama dikarenakan melatih kita untuk menjadi pribadi yang mandiri. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang sikap mandiri. Baik anak-anak, jangan lupa tetap semangat belajarnya dan diamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi berkah penolong bagi kalian di akhirat kelak. Sebelum salam, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.